Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk presentasi kali ini kami akan membahas tentang parameter operasi pada proses Hall Herold sebagai tugas teknologi pemurnian. Pada kelompok kami ada Ardi Cahyono NIM 116190016 dan saya sendiri Armita Lisan Karima NIM 116190017. Jadi poin bahasan pada persentase kali ini ada yang pertama ada pengantar, yang kedua ada tegangan dekomposisi, yang ketiga ada komponen-komponen dalam tegangan, yang keempat ada voltage drop akibat node effect, yang kelima ada voltage drop, dan yang keenam ada konduktivitas elektrik. Yang pertama ada pengantar. Jadi di sini ini merupakan gambar dari sel Hall Herold, yang mana ada anoda dan ada katoda. Anodanya yang bertanda berkutub positif dan yang katoda berkutub negatif. Di bagian yang abu-abu di anoda ini akan dililitkan kabel sebagai tempat masuknya aliran listrik. Lalu di tengah-tengah sini ada kerak. Kerak ini harus dipecahkan sehingga nanti alumina dapat dimasukkan. Lalu di bawahnya ada elektrolit Na3AlF6 CaF2 yang nantinya alumina dimasukkan memiliki kadar yang sudah dikehendaki. Kadarnya itu tidak boleh banyak, yang nantinya akan membeku atau menghasilkan melting point yang tinggi. Nah, untuk kadar alumina yang dimasukkan ada 2-8%. Jadi harus dalam range yang ini. Jika terlalu tinggi, nantinya akan menyebabkan si alumina ini akan membeku atau bahkan menghasilkan melting point yang tinggi sehingga akan mengganggu efektivitas dari proses ini. Lanjut, pada proses Hall Herold, ini menggunakan temperatur 940 sampai 980 derajat Celcius, yang mana kita ketahui bahwa melting point dari Al2O3 yaitu sekitar 2072 derajat Celcius, sehingga tidak mungkin untuk bisa melelehkan Al2O3 atau alumina pada temperatur 940 sampai 980 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita menambahkan kriolit Na3AlF6 dan fluorid CaF2 yang mana elektrolit ini berfungsi untuk menurunkan titik leleh dari alumina sehingga bisa dilelehkan pada suhu di bawah 940 derajat Celcius. Lalu di sini bisa kita lihat ada freeze, bagian yang freeze itu bagian kerak sama kayak yang di atas itu kerak dari alumina. Lalu di bawahnya ada molten aluminium cair, lalu ada bagian katoda yang terbuat dari grafit juga. Untuk kadar dari alumina yang digunakan tadi sekitar 2-8%. Lalu untuk komposisi dari elektrolitnya juga perlu diatur. Di sini elektrolit itu bisa habis dengan sendirinya. Namun komposisinya sangat kecil karena pada dasarnya tidak begitu banyak yang bereaksi. Lanjut, setelah temperatur yang 940 sampai 980 derajat Celcius, lalu ada interpolar distance, yaitu jarak antar kutub. Jika digambarkan pada gambar sel Hall Herold di samping, bahwa interpolar distance ini merupakan jarak antara bawah anoda, yang bagian hitam ini, dengan katoda. Biasanya di sini itu menggunakan batas dari molten aluminium.
karena molten aluminium ini dapat menghantarkan listrik. Katoda ini seolah-olah pindah ke bagian atas dari molten aluminium. Jadi jaraknya itu 4-6 cm. Lalu ada excess AlF3 dalam Na3AlF6, di mana AlF3 ini berfungsi untuk menjaga keasaman. Nantinya akan ditambahkan jika kadar dari AlF3 ini kurang di dalam batu. Lanjut ke kadar CaF2 2-8% sama dengan kadar dari Al2O3 atau alumina 2-8%. Lalu selanjutnya ada tegangan dalam sel atau cell voltage, itu berkisar 4-5 volt. Lalu rincian dari cell voltage ini ada anode voltage drop sekitar 0,3 volt, lalu ada cathode volt drop sekitar 0,3 volt, ada bus bar voltage drop 0,2 volt, ada bus voltage drop berkisar 1,3 sampai 1,8 volt, lalu ada decomposition voltage drop sekitar 1,2 volt. Dan jadi untuk decomposition voltage drop ini merupakan tegangan minimum yang dibutuhkan sehingga reaksi tersebut dapat berlangsung. Lalu ada overvoltage. Overvoltage ini 0,5 volt, yang mana merupakan tegangan berlebihnya. Lalu di bawahnya ada rapat arus. Rapat arus ini yang terjadi di permukaan anoda yang kontak dengan elektrolit. Jadi di bawah sini, yang bagian hitam. Bagian bawah. Nah, itu sekitar 0,7 sampai 1,2 ampere per centimeter persegi. Lalu ada metal pad depth. Nah, itu merupakan ketebalan aluminium molten. Aluminium di molten aluminium yang bagian biru ini. Nah, itu tuh harus disedot ketika sudah terlalu banyak. Nah, penyedotannya itu menggunakan pompa, lalu dimasukkan ke dalam candle yang nantinya akan dibawa ke proses pemurnian dan pengecoran. Selanjutnya ada tegangan dekomposisi. Jadi tegangan dekomposisi ini atau decomposition voltage drop merupakan tegangan minimum yang dibutuhkan agar reaksi tersebut dapat berlangsung terjadi di permukaan antara katoda dan anoda di tempat terjadinya reaksi. Jadi di sini perkiraannya 1-2 volt, mendekati 1-2 volt, 1,2 volt. Lalu ada perhitungan tegangan dekomposisi. Jadi reaksi yang terjadi di sel adalah sebagai berikut. Jadi reaksi yang terjadi di sel ada setengah Al2O3 dalam fase solid, ditambah 3/4 karbon dalam fase solid, menjadi Al dalam liquid, lelehan aluminium, plus 3/4 CO2 dalam gas. Jadi di sini ada delta G. Delta G-nya itu 132,230 plus 1,88 T log T min 46,26 T kalori. Di sini kita asumsikan CO2 terbentuk pada kondisi tekanan 1 atm dan sel beroperasi pada temperatur 950 derajat Celcius. Maka kita dapat menghitung E sebagai berikut. Delta G0 sama dengan 132,230 tambah 1,88 dikali 1223 kali log 1223 ditambah 46,26 dikali 1223 kalori. Didapatkan delta G0 sebesar 82.752,75 kalori. Lalu kita ubah ke 82.800 kilokalori dengan persamaan. Lalu kita masukkan ke persamaan NERS, yaitu delta G0 sama dengan min NFE 0. Maka diperoleh nanti didapatkan minus 1,2 volt. Nah, nilai negatif, nilai E0 yang bernilai negatif, sehingga reaksinya itu tidak dapat berjalan secara spontan. Jadi memerlukan tegangan dari luar minimal 1,2 volt, sehingga reaksinya bisa balik.
Ketika reaksinya berlangsung spontan, Al2O3 bisa berubah menjadi Al dan begitu pula sebaliknya. Lanjut, yang ketiga ada komponen-komponen dalam tegangan. Jadi komponen-komponen dalam tegangan itu ada decomposition voltage drop yang tadi kita dapatkan 1,2 volt. Namun di sini 1,18 volt. Jadi mendekati ya 1,2 volt. Yang merupakan tegangan yang terjadi di permukaan. Jadi nilai 1,18 volt ini merupakan tegangan yang terjadi di permukaan antara anoda dan katoda akibat terjadinya reaksi yang tadi. Lalu ada anode voltage drop. Di sini nilainya ada 0,33 volt, 0,05 volt. Sedangkan di tabel ada 0,3 volt. Walaupun tidak sama persis, jadi yang di tabel ini merupakan range nilainya, kisarannya sebesar ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada sambungan dari logam ke elektroda. Nah, ada tahanan, ada tegangan. Nah, 0,05 ini terjadi di antarmuka dan 0,33 terjadi di dalam anoda. Lalu ada voltage drop due to anode effect di permukaan anoda. Di permukaan anoda dengan elektrolit itu ada gas. Di sini ada gas yang terbentuk seperti gelembung-gelembung ini merupakan gas CO2. Lalu ada overvoltage. Jadi overvoltage ini merupakan tegangan yang berlebih yang harus diberikan sehingga reaksi itu dapat berlangsung. Tadi misalnya ini 1,18 volt, kita harus menambahkannya agar reaksi itu dapat berlangsung. Kalau pas, misalnya ini kan di sini 1,18 itu masih belum mencapai kestabilan, nanti akan bolak-balik. Jadi kita harus menambahkan, kalau di sini menambahkan sekitar 0,5 volt di atasnya, atau bisa lebih lagi, sehingga reaksinya itu dapat berlangsung dengan stabil. Selanjutnya ada bed voltage drop. Jadi arus dari kutub positif, yaitu anoda, ke katoda, itu mengalir melalui elektrolit. Di elektrolit ini punya tahanan. Nanti ketika tahanan dikalikan dengan arus, akan menghasilkan suatu potensial. Jadi potensial yang timbul akibat adanya arus yang mengalir dari anoda dan katoda akan menghasilkan panas. Sehingga kita tidak membutuhkan panas dari luar untuk panas di dalam hal Herold ini. Jadi panasnya ini berasal dari arus yang digunakan. Jadi reaksi dari arus yang digunakan, selain dari overvoltage 0,5 volt, dan decomposition voltage drop yang digunakan. Jadi arusnya itu nanti akan terbagi ke overvoltage dan decomposition voltage drop, lalu sisanya itu akan menghasilkan panas, sehingga suhunya mencapai 940 derajat Celcius, sesuai dengan temperatur pada sel Hall Herold. Lalu selanjutnya ada cathode voltage drop di bagian anoda, arus yang masuk dari anoda ke elektrolit, nanti setelah dari elektrolit lalu ke aluminium, lalu ke katot. Nah, itu perjalanan arusnya. Itu besarnya 0,4 volt, lalu ada bus bar voltage drop menggunakan baja. Jadi menggunakan baja ini sebagai tahanannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada voltage drop akibat anoda effect. Mungkin bisa di next. Ya, jadi anode voltage drop akibat anoda effect ini dipicu karena Al2O3 konsentrasinya kurang dari 2%. Dapat kita lihat bersama pada grafik yang tertera bahwasanya ketika konsentrasi alumina
berada di bawah 2%, akan terjadi lonjakan tegangan yang sangat cukup signifikan, yaitu mencapai sekitar 4,9 volt. Nah, hal tersebut akan mengakibatkan proses elektrolisis ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, atau reaksi elektrolisis di katoda dan anoda tidak berjalan normal, sehingga dapat ditandai dengan adanya kenaikan voltase yang sangat tinggi, kemudian produksinya yang tiba-tiba dapat terhenti, dan terbentuknya gas-gas rumah kaca seperti CF4 dan C2F6. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian yang selanjutnya ada bad voltage drop. Bad voltage drop ini timbul akibat adanya hambatan pada elektrolit yang digunakan. Dapat kita ketahui bersama pada grafik yang tertera bahwasanya ketika konsentrasinya berada di bawah 2%, akan terjadi anoda efek. Di mana saat terjadi anoda efek ini, hambatan dalam elektrolitnya juga akan meningkat. Karena besarnya tegangan itu berbanding lurus dengan hambatan, maka ketika hambatannya semakin tinggi, maka tegangan yang terjadi juga akan semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk menjaga konsentrasi Al2O3 berada pada kisaran 2-8%. Mungkin bisa dilanjut. Yang terakhir ada konduktivitas elektrik. Konduktivitas elektrik ini berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Oleh karena itu, apabila semakin besar konduktivitasnya, maka besar tegangan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin besar tegangannya, maka konduktivitasnya semakin kecil. Ini bisa dilanjut. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.